Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan materi mengenai geokronologi. Adapun anggota kelompok 4 yaitu berjumlah 7 orang. Yang pertama ada Novi Handayani dengan NIM 20822001, Lumenia Azahra dengan NIM 20823003, Dina Nurul Fauziah dengan NIM 20824008, Helpi Amanda Nopantina dengan NIM 20824010, kemudian Ayu Nurdianingsih dengan NIM 20824011, kemudian Feni Febriani dengan NIM 20826008, kemudian yang terakhir Ranti Cantika Rahayu dengan NIM 20826014. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian geokronologi, kemudian ada penentuan umur batuan, di mana penentuan umur batuan ini memiliki 2 poin, yaitu skala waktu mutlak atau absolut dan juga skala waktu nisbi atau relatif. Kronologi adalah studi tentang urutan dan usia relatif dari peristiwa geologis dalam sejarah bumi. Hal ini melibatkan penggunaan metode-metode ilmiah untuk menentukan usia batuan, mineral, fosil, dan peristiwa geologis lainnya. Waktu mutlak atau absolut. Skala waktu mutlak juga dikenal sebagai skala waktu absolut dalam geokronologi, mengacu pada rentang waktu yang diberikan dalam satuan tahun kronologis. Skala waktu mutlak digunakan untuk menentukan usia absolut batuan, fosil, dan peristiwa geologis lainnya. Beberapa skala waktu mutlak yang umum digunakan dalam geokronologi ada: yang pertama, skala waktu geologi atau Geology Time Scale. Ini adalah skala waktu yang digunakan secara umum dalam geokronologi. Skala waktu geologi mencakup sejarah bumi yang panjang, mulai dari pembentukan bumi sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu hingga saat ini. Skala waktu geologi dibagi menjadi unit-unit waktu yang berbeda, seperti eon, era, periode, zaman, dan tahap. Contoh unit waktu dalam skala waktu geologi termasuk ada Archean, Protozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Kenozoikum. Yang kedua, radiometric dating. Metode radiometrik seperti uranium dating, potasium argon dating, dan karbon 14 dating digunakan untuk menentukan usia absolut batuan, mineral, dan fosil. Metode ini memanfaatkan peluruhan radioaktif isotop dalam bahan tersebut dengan mengukur rasio isotop induk dan isotop peluruhan, serta mengetahui laju peluruhan isotop tersebut. Seorang geolog dapat menghitung usia absolut dengan presisi yang tinggi. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai dendrokronologi, di mana metode ini menggunakan cincin pertumbuhan pohon untuk menentukan usia absolut benda organik yang relatif muda. Di sini bisa dilihat dendrokronologi ini digunakan terutama dalam penelitian arkeologi, paleoklimatologi, dan ilmu lingkungan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai stratigrafi dan biostratigrafi. Nah, bisa dilihat teman-teman semua, metode ini menggunakan prinsip-prinsip geologi dan penanggalan fosil untuk menentukan urutan relatif dan usia absolut batuan. Di dalam metode ini melibatkan pengamatan dan analisis urutan lapisan batuan serta fosil yang terkandung di dalamnya. Lalu, ada pembahasan mengenai skala batu nisbi atau relatif, di mana prinsip superposisi atau prinsip ini menyatakan bahwa dalam waktu tumpukan batuan yang tidak terganggu, lapisan terbawah biasanya lebih tua daripada lapisan yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, adapun prinsip orisinalitas lateral, di mana prinsip ini menyatakan bahwa deposito sedimen yang diletakkan secara horizontal awalnya menutupi area yang lebih luas sebelum kemudian terdeformasi oleh proses geologis. Lalu, yang ketiga yaitu mengenai prinsip penghubungan silang, di mana prinsip ini menyatakan bahwa suatu batuan atau kejadian geologis harus ada dan terlebih dahulu sebelum batuan
atau kejadian geologis lainnya dengan atau dapat memotong dan menyilanginya. Lalu yang terakhir yaitu mengenai prinsip fossil succession, di mana prinsip ini menyatakan bahwa fosil-fosil tertentu hanya muncul dalam batuan dalam rentan waktu tertentu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada pemateri selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai paleontologi. Paleontologi ini memiliki 4 poin pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian paleontologi, kemudian batuan pengandung fosil, yang ketiga pengawetan fosil, kemudian yang keempat kegunaan fosil. Yang selanjutnya yaitu ada pengertian paleontologi. Nah, paleontologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kehidupan yang pernah ada pada masa lampau, termasuk evolusi dan interaksi satu dengan lainnya, serta lingkungan hidupnya selama umur bumi atau dalam skala waktu geologi, terutama yang diwakili oleh fosil. Nah, berbeda dengan mempelajari hewan atau tumbuhan yang hidup di zaman sekarang, paleontologi ini menggunakan fosil atau jejak organisme yang terawetkan dalam lapisan kerak bumi, yang terawetkan oleh proses-proses alami sebagai sumber utama penelitian. Batuan-batuan tertentu dapat mengandung fosil-fosil yang merupakan sisa-sisa organisme yang telah mati dan terkubur dalam lapisan batuan selama jutaan tahun. Fosil-fosil ini memberikan bukti penting tentang kehidupan di masa lampau dan membantu para ilmuwan mempelajari evolusi organisme dan sejarah bumi. Nah, berikut beberapa jenis batuan yang sering mengandung fosil, diantaranya yang pertama batuan sedimen. Batuan sedimen seperti batu pasir, batu lempung, dan batu kapur seringkali mengandung fosil. Fosil-fosil ini biasanya terbentuk ketika organisme mati terkubur di dasar danau, sungai, atau laut yang lama-kelamaan tekanan dan pengendapan sedimen dapat mengubah fosil menjadi batuan. Yang selanjutnya yaitu batu lapis. Batu lapis ini adalah jenis batuan sedimen yang sangat umum mengandung fosil. Batu ini terbentuk dari organisme laut seperti karang, kerang, dan juga organisme kecil lainnya. Fosil-fosil ini sering ditemukan dalam lapisan-lapisan batu lapis yang membentuk cekungan laut purba. Yang selanjutnya ada batu arang. Batu arang yang terbentuk dari endapan tumbuhan yang terkubur dalam kondisi rendah oksigen juga mengandung fosil. Fosil-fosil tumbuhan seperti daun atau batang seringkali dapat ditemukan dalam batu arang dan memberikan informasi tentang flora kuno. Kemudian yang terakhir ada batu lut. Batu lut ini adalah jenis batuan sedimen halus yang terbentuk dari lumpur dan sedimen organik. Batuan ini seringkali mengandung fosil-fosil mikroskopis seperti foraminifera atau spora dan serbuk sari tumbuhan. Yang selanjutnya ada pengawetan fosil. Yang pertama ada unaltered, merupakan tipe fosil yang terawetkan tanpa mengalami perubahan secara kimiawi, meliputi tubuh yang lunak maupun tubuh yang keras dan bersifat in situ, di mana bagian dari fosil tersebut masih menyisakan mineral aslinya seperti tulang. Yang kedua ada permineralisasi, merupakan tipe pengawetan di mana setelah organisme terkubur, bagian tubuhnya akan digantikan oleh mineral seperti fosfat dan silika melalui ruang-ruang dalam organisme tersebut tanpa merubah bentuk struktur cangkang atau tulang. Yang ketiga ada rekristalisasi, adalah pengawetan di mana bagian tubuhnya digantikan oleh kristal seperti hidrogen apatit, anorganik, dan kalsit akibat P atau tekanan, dan T adalah suhu yang sangat tinggi, sehingga molekul-molekul dari tubuh fosil atau non-kristalin akan mengikat agregat tubuh fosil itu sendiri menjadi kristalin. Yang keempat ada replacement, merupakan tipe pengawetan yang mana tergantinya unsur-unsur kimiawi di dalam bagian
dari tubuh organisme oleh mineral lain tanpa berubah bentuk asli dari rangka. Yang kelima ada case and mold, adalah bentuk 3 dimensi dari hasil pengawetan suatu organisme. Proses fosilisasi ini dimulai ketika suatu cangkang atau kerangka organisme terperangkap dalam batuan sedimen. Sebagian besar dari kerangka ini terdiri dari zat-zat yang mudah larut dalam air berkarbonisasi. Yang selanjutnya ada compression fosil, adalah proses pengawetan yang diakibatkan oleh proses reduksi molekul organik yang kompleks dari jaringan organisme akibat tekanan sedimen. Meskipun jarang menemukan hewan yang dipelihara sebagai compression fosil secara baik, sangat umum menemukan tanaman yang dipelihara secara ini. Alasan untuk ini ialah bahwa compression fosil batuan sering menyebabkan distorsi fosil. Yang selanjutnya ada polymerization, adalah tipe pengawetan fosil di mana bahan yang akan mengisi bagian organisme tersebut masih tercampur dengan bagian tubuh organisme tersebut seperti tulang atau cangkang. Yang selanjutnya ada kegunaan fosil. Yang pertama ada tentukan usia relatif batu, yaitu lapisan sedimen yang mengandung fosil tertentu harus terbentuk ketika hewan yang menyusun fosil hidup. Yang kedua ada tentang korelasinya. Korelasi menghubungkan dua atau lebih satuan batuan yang berada di lokasi yang berbeda dan memiliki usia yang sama. Batuan yang mengandung fosil yang sama dikatakan seusia. Dengan cara ini, batuan yang mengandung fosil pada usia yang sama dan berasal dari lokasi yang berbeda dapat dikorelasikan. Yang ketiga ada susunan skala waktu geologis, yaitu pembagian utama pada skala waktu biologis didasarkan pada perubahan flora dan fauna di planet ini yang dilestarikan sebagai fosil. Yang keempat, untuk menentukan lingkungan sedimen, batuan sedimen, dengan memperhatikan jenis-jenis fosil yang ada di batuan sedimen seperti fosil yang umumnya hidup di lingkungan laut. Lingkungan pengendapan batuan sedimen adalah lingkungan laut. Pembahasan yang selanjutnya itu mengenai fasis atau litofasis ataupun litotop, di mana pembahasan ini memiliki 2 poin. Yang pertama, pengertian fasis atau litofasis atau litotop, kemudian ada lingkungan pengendapan. Fasies merupakan kenampakan suatu tubuh batuan yang dikarakteristikan oleh kombinasi dari litologi, struktur fisik, dan biologi yang merupakan aspek pembeda dari tubuh batuan di atas, di bawah, ataupun di sampingnya. Suatu fasies akan mencerminkan suatu mekanisme pengendapan tertentu atau berbagai mekanisme yang bekerja serentak pada saat yang bersamaan. Fasies ini dapat dikombinasikan menjadi asosiasi fasies yang merupakan suatu kombinasi dari 2 atau lebih fasies yang membentuk tubuh batuan dalam berbagai skala dan kombinasi yang secara genetik saling berhubungan pada suatu lingkungan pengendapan. Sedangkan lingkungan pengendapan adalah bagian dari permukaan bumi di mana proses fisik, kimia, dan biologi berbeda dengan daerah yang berbatasan dengannya. Lingkungan pengendapan adalah karakteristik dari suatu tatanan geomorfik di mana proses fisik, kimia, dan biologi berlangsung yang menghasilkan suatu jenis endapan sedimen tertentu. Menambahkan yang dimaksud dengan proses tersebut adalah proses yang berlangsung selama proses pembentukan, transportasi, dan pengendapan sedimen. Perbedaan fisik dapat berupa elemen statis ataupun dinamis. Lingkungan pengendapan memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada lingkungan pengendapan darat. Berdasarkan morfologinya, sistem dikelompokkan menjadi 4 tipe sungai, yaitu sungai lurus atau straight, sungai teranyam atau braid, sungai anastomasing, dan sungai kekelok atau meandering. Nah, sungai lurus ini
umumnya berada pada daerah bertopografi terjal, mempunyai energi kuat atau deras. Energi yang kuat ini berdampak pada intensitas erosi vertikal yang tinggi, jauh lebih besar dibandingkan erosi mendatarnya. Kondisi seperti itu membuat sungai jenis ini mempunyai pengendapan sedimen yang lemah, sehingga aliran lurus tidak berbelok-belok atau low sinuosity. Kemudian sungai teranyam. Nah, sungai ini umumnya terdapat pada daerah datar dengan energi arus alirannya lemah dan batuan di sekitarnya lunak. Sungai tipe ini bercirikan debit air dan pengendapan sedimennya tinggi. Daerah yang rata menyebabkan aliran dengan mudah belok karena adanya benda yang merintangi aliran sungai utama. Selanjutnya, Sungai Anastomasing terjadi karena adanya dua aliran sungai yang bercabang-cabang, di mana cabang yang satu dengan cabang yang lainnya bertemu kembali pada titik, dan kemudian bersatu kembali pada titik yang lainnya membentuk satu aliran. Energi alir sungai tipe ini rendah. Sungai Anastomasing adalah beberapa sungai yang terbagi menjadi beberapa cabang sungai kecil dan bertemu kembali pada induk sungai pada jarak tertentu. Sungai Kekelok adalah sungai yang alirannya berkelok-kelok atau berbelok-belok. Pada sungai tipe ini, erosi secara umum lemah sehingga pengendapan sedimennya kuat. Erosi horizontalnya lebih besar dibandingkan erosi vertikal. Perbedaan ini semakin besar pada waktu banjir. Hal ini menyebabkan aliran sungai sering berpindah tempat secara mendatar. Lingkungan pengendapan selanjutnya yaitu lingkungan pengendapan transisi. Yang pertama ada delta. Proses pembentukan delta adalah akibat akumulasi dari sedimen fluvial atau sungai pada lakustrine atau marine coastline. Delta merupakan sebuah lingkungan yang sangat kompleks di mana beberapa faktor utama mengontrol proses distribusi sedimen dan morfologi delta. Faktor-faktor tersebut adalah rejim sungai, pasang surut atau tide, gelombang, iklim, kedalaman air, dan subsiden. Selanjutnya ada lagun. Lagun adalah suatu kawasan berair dangkal yang masih berhubungan dengan laut lepas, dibatasi oleh suatu punggungan memanjang atau barrier dan relatif sejajar dengan pantai. Maka dari itu, lagun umumnya tidak luas dan dangkal dengan energi yang rendah. Selanjutnya ada tidal flat. Tidal flat merupakan lingkungan yang terbentuk pada energi gelombang laut yang rendah dan umumnya terjadi pada daerah dengan daerah pantai mesotidal dan makrotidal. Pasang surut dengan amplitudo yang besar umumnya terjadi pada pantai dengan permukaan air yang sangat besar atau luas. Selanjutnya, lingkungan pengendapan lainnya yaitu ada lingkungan pengendapan laut. Nah, di lingkungan pengendapan laut ini ada yang namanya neritik atau self-environment. Nah, daerah self ini merupakan daerah lingkungan pengendapan yang berada di antara daerah laut dangkal sampai batas self break. Selanjutnya yaitu ada oceanic. Nah, sekitar 70% daerah bumi ini merupakan daerah cekungan laut dengan alas kerak samudra tipe basaltis. Daerah cekungan laut dalam merupakan daerah yang pada bagian atasnya dibatasi oleh lingkungan shelf pada zona break. Secara topografi ditandai dengan kemiringan yang curam atau lebih besar dibandingkan dengan shelf. Kemudian yang terakhir ada lingkungan terumbu. Terumbu atau reef merupakan lingkungan yang unik yang sangat berbeda dari bagian lingkungan pengendapan lainnya di lingkungan paparan. Terumbu ini umumnya dijumpai pada bagian pinggir platform paparan luar yang hampir menerus sepanjang arah pantai, sehingga merupakan penghalang yang efektif terhadap gerakan gelombang yang melintasi paparan tersebut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai stratigrafi. Pembahasan ini meliputi pengertian, kemudian satuan stratigrafi, satuan litostratigrafi, tingkat-tingkat satuan litostratigrafi, dan tata nama satuan litostratigrafi.
Apa sih itu stratigrafi? Stratigrafi itu tersusun dari dua suku kata, yaitu ada strati yang berasal dari kata stratos yang artinya perlapisan. Lalu ada kata grafi yang berasal dari kata grafik atau grafos yang artinya gambar atau lukisan. Nah, stratigrafi itu dalam arti sempit itu dapat dinyatakan sebagai ilmu pemberian lapisan-lapisan batuan. Nah, sedangkan dalam arti luas, stratigrafi itu dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang aturan hubungan dan pembentukan atau genesa macam-macam batuan di alam, dalam ruang dan waktu. Nah, masuk ke dalam satuan stratigrafi. Nah, apa sih itu satuan stratigrafi? Yaitu kelompok bersistem batuan untuk mempermudah pemberian aturan dan hubungan antar batuan. Nah, batasan satuan stratigrafi itu tidak harus berimpit dengan batas satuan lainnya, tetapi juga bisa saling memotong. Nah, satuan stratigrafi itu memiliki tata nama, baik resmi dan tidak resmi. Beberapa jenis satuan stratigrafi itu antara lain, ada satuan stratigrafi, ada satuan litodemi, satuan geostratigrafi, ada satuan sekuens stratigrafi, ada satuan kronostratigrafi, dan satuan tektonostratigrafi. Nah, pada hakikatnya, itu ada hubungan tertentu antara kejadian dan aturan batuan di alam. Nah, dalam kedudukan ruang dan waktu geologinya. Nah, begitu juga ya, ada tata nama stratigrafi itu ialah aturan penamaan satuan-satuan stratigrafi, baik resmi maupun tak resmi. Nah, tata nama satuan stratigrafi itu resmi dan tak resmi. Dalam sains stratigrafi itu diakui nama resmi dan tak resmi juga. Nah, aturan pemakaian satuan resmi dan tak resmi ini masing-masingnya itu satuan stratigrafi menganut batasan satuan yang bersangkutan. Penamaan satuan tak resmi itu hendaknya jangan mengacaukan yang resmi. Misalnya ya, nama satuan resmi itu menggunakan huruf besar pada satuan tingkat satuannya. Misalnya, formasi batu taja yang terdiri dari batu gamping. Nah, formasi batu taja F-nya itu huruf besar dan batu taja B-nya itu huruf besar juga. Nah, sedangkan untuk satuan tak resmi, huruf kecil kecuali ditulis pada awal kalimat, seperti misalnya gamping batu raja. Nah, jadi yang huruf besarnya itu hanya saja batu rajanya, yang gampingnya itu, yang huruf G-nya itu tidak usah huruf kapital ya. Lalu, untuk keperluan tertentu yang sifatnya intern, penamaannya tetap menggunakan sistem binomial atau dwinama. Hal ini tergantung pada cara yang dipakai, misalnya batu pasir ngerayon, lalu ada sem atau lapisan sangat, lalu ada horizon kuning. Nah, bila menggunakan tambahan angka atau huruf, maka urutan angka atau huruf tersebut itu menunjukkan urutan kronologis. Nah, misalnya nih, horizon 16, lalu ada kedudukan stratigrafinya itu relatif di atas horizon 15, lalu ada batu gamping unit 1, lalu ada unit 2, dan lain-lainnya. Satuan litostratigrafi adalah unit stratigrafi yang didasarkan pada kriteria litologi atau karakteristik fisik bantuan. Istilah litostratigrafi berasal dari kata Yunani litos yang berarti batuan dan stratos yang berarti lapisan. Satuan litostratigrafi digunakan untuk menggambarkan dan membagi lapisan batuan berdasarkan sifat fisik dan komposisi litologi mereka. Di sini ada beberapa contoh satuan litostratigrafi yang umum digunakan, termasuk formasi litostratigrafi, anggota litostratigrafi, dan satuan litologi lainnya. Selanjutnya ada tingkat satuan litostratigrafi yang resmi. Yang pertama itu ada formasi, anggota, dan kelompok. Untuk formasi harus memiliki keseragaman atau ciri-ciri litologi yang nyata, baik terdiri dari satu macam jenis batuan, perulangan dari dua jenis batuan atau lebih. Nah, formasi dapat tersingkap di permukaan berkelanjutan ke bawah permukaan atau seluruhnya di bawah permukaan.
Formasi harus mempunyai nilai stratigrafi yang memiliki daerah cukup luas dan lazimnya dapat dipetakan pada skala 1:25.000. Nah, untuk tebal suatu formasi berkisar antara kurang dari 1 meter sampai beberapa ribu meter. Oleh karena itu, ketebalan bukanlah suatu syarat pembatasan formasi. Yang selanjutnya ada anggota. Anggota ialah bagian dari suatu formasi yang secara litologi berbeda dengan ciri umum formasi yang bersangkutan. Nah, serta memiliki penyebaran lateral. Nah, anggota selalu merupakan bagian dari suatu formasi, tetapi formasi tidak selalu perlu mempunyai anggota. Kalau suatu formasi mempunyai satu anggota atau lebih, maka bagian yang lain dari formasi tersebut tidak perlu dinyatakan sebagai anggota. Nah, untuk batas penyebaran lateral atau pelamparan suatu anggota tidak boleh melampaui batas pelamparan formasi. Yang terakhir ada kelompok. Kelompok ialah suatu litos stratigrafi resmi setingkat lebih tinggi daripada formasi dan karenanya terdiri dari dua formasi atau lebih yang menunjukkan keseragaman ciri-ciri litologi. Nah, kelompok harus terdiri dari dua formasi atau lebih yang telah ada dan karenanya satu kelompok tidak dapat berdiri sendiri. Nah, harus diingat bahwa formasi itu adalah satuan dasar resmi dan tidak perlu termasuk dalam suatu kelompok serta tidak pula selalu terbagi menjadi anggota. Apabila dalam satu kelompok terdapat formasi yang membagi, maka jumlah dan jenis susunan formasinya tidak selalu tetap. Sebagai misal, suatu kelompok Y di daerah I terdiri dari formasi D, E, dan F. Di daerah 2 terdiri dari formasi E dan F. Suatu formasi dapat ditingkatkan menjadi kelompok kalau ternyata memenuhi persyaratan. Nah, nama kelompok mempergunakan nama formasi yang telah diakui, sebagai misal formasi A yang ditingkatkan menjadi kelompok, nama barunya jadi kelompok A. Dan selanjutnya ada tata nama satuan litos stratigrafi. Tata nama satuan litos stratigrafi resmi ialah dwinama atau binomial. Untuk tingkat kelompok, formasi dan anggota dipakai istilah tingkatnya dan diakui nama geografinya. Suatu satuan litos stratigrafi resmi bertingkat formasi dengan lokasi tipe di daerah A dinamakan formasi A, di mana A adalah nama geografi suatu satuan hendaknya terdiri dari satu kata. Bila nama tersebut terdiri dari dua suku kata, maka di dalam nama satuan litos stratigrafi nama-nama itu menjadi satu kesatuan. Misalnya Bengawan Solo, Gunung Masigit menjadi Bengawan Solo, Masigit. Nah, untuk menghindari duplikasi, nama geografi yang telah dipakai untuk nama satuan litos stratigrafi resmi tidak boleh dipergunakan untuk nama satuan litos stratigrafi resmi yang lain, baik yang sama maupun berbeda tingkatnya, walaupun posisi nama-nama geografi tersebut berbeda satu dengan lainnya. Untuk penulisan kedua kata nama satuan litos stratigrafi resmi harus dimulai dengan huruf besar, sedangkan nama satuan tak resmi harus dengan huruf kecil, kecuali ditulis pada awal kalimat. Jika untuk satuan litos stratigrafi yang sama terdapat dua buah penamaan, maka nama resmi yang diusulkan terdahulu yang harus dipakai. Nama geografi sebaran satuan di waktu lampau yang telah populer atau telah dikenal dalam pustaka sebaiknya dipertahankan. Statusnya dipastikan atau diubah menurut aturan satuan litos stratigrafi yang sesuai. Nah, nama geografi mungkin berubah atau bahkan hilang, tetapi perubahan itu tidak boleh mempengaruhi nama satuan litos stratigrafi yang telah ada. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.